Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Apriliana Fitri dengan NIM 1703521068. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Print and Electronic Message untuk mata kuliah Public Speaking. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pesan tertulis. Dalam pesan tertulis ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya yaitu bisa dijadikan catatan permanen yang dapat diajukan dan dirujuk di masa mendatang. Yang kedua, dapat dibaca ulang dan dipelajari. Yang mana penting jika pesannya panjang, rumit, atau ditulis dalam kondisi kemerahan. Yang ketiga, dapat direvisi dan diedit kembali untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Yang terakhir, dapat memiliki nilai hukum. Lalu kekurangan dari pesan tertulis yaitu perlahan mulai ditransmisikan. Dalam kurung email dan fax merupakan pengecualian penting. Yang kedua, dipandang lebih formal sebagian karena bersifat permanen. Yang ketiga, jangan memberikan umpan balik yang cepat atau menyeluruh. Yang terakhir, memerlukan penyimpanan dan yang mana dapat memakan waktu dan mahal. Selanjutnya, mengembangkan pesan bisnis tertulis. Di sini ada 4 langkah. Langkah pertama yaitu rencanakan pesan. Dalam merencanakan pesan, ada beberapa langkah-langkah lagi. Yang pertama, analisis situasi komunikasi. Saat menganalisis situasi komunikasi, akan ada rasa ingin bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan umum berikut. Yang pertama, siapa yang akan menerima pesan? Yang kedua, apakah dia akan menjadi penerima akhir atau pembaca perantara? Yang ketiga, kendala fisik dan politik apa yang akan dihadapi? Yang keempat, apa yang perlu diketahui penerima? Dan yang terakhir, tindakan apa yang saya ingin penerima saya lakukan. Lalu selanjutnya, ada pertanyaan khusus yang mungkin ditanyakan saat menganalisis situasi komunikasi. Meliputi hal berikut. Yang pertama, apakah penerima internal atau eksternal organisasi? Yang kedua, apakah penerima mengajukan pertanyaan khusus yang harus si penganalisis jawab? Yang ketiga, apakah penerima saya menganggap pesan saya positif, negatif, persuasif, atau campuran? Yang keempat, apakah hubungan antara saya dan penerima saya atau apakah hubungan antara organisasi kita? Yang terakhir, apakah pesan saya merupakan bagian dari dialog yang sedang berlangsung atau apakah itu memperkenalkan topik baru? Langkah kedua yaitu membangun tujuan primer dan sekunder. Ini akan dilakukan dalam kerangka 4 tujuan komunikasi bisnis, yaitu pemahaman penerima, respons penerima yang diperlukan, hubungan yang menguntungkan, dan niat baik organisasi. Yang ketiga, analisis penerima. Untuk beberapa situasi komunikasi, biasanya akan diketahui penerima pesan dengan sangat baik, sehingga sedikit atau tidak ada analisis yang diperlukan. Namun, dalam situasi komunikasi lainnya, mungkin diperlukan analisis penerima yang cermat dan mendetail. Jika mempunyai banyak penerima, diperlukan menganalisis pada masing-masing orang. Secara umum, dan dalam kaitannya dengan subjek pesan, masing-masing orang itu kan mempunyai beberapa hal yang berbeda. Ya, hal-hal yang berbeda tersebut yaitu pengetahuannya, maksudnya pendidikan, pengalaman, dan tingkat kosakatanya. Yang kedua, minatnya, yaitu perhatian, kebutuhan, dan motivasinya. Yang ketiga, sikapnya, yaitu nilai, pendapat, dan sudut pandangnya. Yang keempat, reaksi emosionalnya, apakah dia sedang senang atau sedang biasa saja atau netral, atau dia sedang marah. Yang keempat, pilih rencana organisasi. Sesuaikan rencana organisasi dengan reaksi yang akan diantisipasi penerima terhadap pesan tersebut. Rencana langsung atau direct plan berupaya mencapai tujuan utama pesan dengan menempatkan gagasan utama dalam pembukaan. Detail yang mendukung atau menjelaskan tujuan utama mengikuti pembukaan. Yang kedua, dari
Lalu selanjutnya ada rencana tidak langsung atau indirect plan, terbuka di tempat netral atau pada titik kesepakatan. Pengirim kemudian memberikan alasan pendukung atau penjelasan yang mengarah pada gagasan utama yang kemudian disajikan dalam pesan. Step terakhir yaitu outline isi pesan. Lalu selanjutnya ada mengembangkan pesan bisnis tertulis. Langkah keduanya yaitu buat konsep pesan, dan langkah ketiga selesaikan pesan. Nah, dalam langkah 3 ini ada 3 step lagi, yaitu revisi pesan, edit pesan, dan proofreading. Edit pesan ini dapat menggunakan spell checker atau grammar checker untuk memeriksa kembali pengejaannya atau grammar di dalam pesan tersebut. Dan proofreading atau memeriksa kesalahan dalam teks atau pesan dengan teliti sebelum dipublikasikan atau dibagikan. Selanjutnya ada mengembangkan surat elektronik. Surat elektronik atau electronic mail digunakan terutama sebagai metode komunikasi informal dengan teman, keluarga, dan kolega. Email telah berkembang menjadi metode komunikasi yang dapat diterima dan resmi. Saat ini banyak individu dan organisasi telah menemukan bahwa mereka menerima lebih banyak email daripada surat cetak. Beberapa organisasi bisnis sekarang menggunakan email daripada kertas sebagai metode resmi untuk berkomunikasi dengan karyawan. Lalu fitur email. Sistem email memungkinkan ada pada internal atau eksternal. Sistem internal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi hanya di dalam organisasi. Sistem eksternal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam organisasi yang sama atau dengan menggunakan internet untuk menyalurkan pesan ke pengguna di luar organisasi. Email menyerupai memo. Penulis memasukkan nama, penerima, dan subjeknya. Salam penutup dan tanda tangan tidak diperlukan, tetapi banyak pengguna menyertakannya untuk membuat pesan tampak lebih pribadi. Perangkat lunak secara otomatis memasukkan nama atau alamat email pengirim dan mencatat tanggal dan waktu pesan. Selanjutnya ada pedoman email. Di sini ada beberapa pedoman email, yaitu yang pertama, buat baris subjek yang bermakna. Yang kedua, pertahankan baris subjek tetap pendek. Yang ketiga, hanya mencakup satu topik di setiap pesan. Yang keempat, buat pesan tersebut seperti mengundang si penerima. Yang kelima, gunakan posisi dengan bijak dan pertahankan pesan singkat. Yang keenam, gunakan lampiran dengan hati-hati. Yang ketujuh, saat menulis, tahan emosi. Yang kedelapan, hilangkan emotikon. Lebih baik gunakan ikatan dan inisialisme dengan bijak. Yang kesembilan, tahu kapan tidak menggunakan email. Yang kesepuluh, pilih reply atau reply to all yang sesuai dengan situasi surat tersebut. Yang ke-11, tetapkan konteks untuk respons yang akan dikirim. Yang ke-12, hindari rangkaian email. Yang ke-13, hormati kerahasiaan. Dan yang terakhir, koreksi pesan tersebut sebelum dikirim. Selanjutnya ada instant messaging. Instant messaging atau pesan instan adalah konferensi komputer berbasis teks yang melibatkan 2 orang atau lebih. IM menjadi populer karena tidak seperti email. IM memungkinkan interaksi spontan secara real-time. Jika orang yang ingin dijangkau tersedia di daftar kontak perpesanan instan, maka pesan yang akan dikirim akan langsung muncul di jendela layar penerima. Lalu selanjutnya ada blog. Blog adalah situs web tempat entry tentang bidang minat tertentu yang diposting secara teratur dan ditampilkan dalam urutan posting terbaru di bagian atas. Postingan sering berisi hyperlink ke topik lain yang menarik dan mengundang komentar pembaca yang dapat dibaca oleh semua pemirsa. Teks dan hyperlink mendominasi, tetapi beberapa blog menekankan gambar dan video. Blog semacam gambar dan video tersebut disebut vlog. Lalu selanjutnya ada website dan webpage. Situs web berisi sekelompok halaman web terkait. Layar pembuka atau beranda situs web bertindak sebagai daftar isi. Dari layar tersebut, pengguna menautkan ke halaman atau situs lain dengan mengklik ikon atau frasa yang dirancang untuk tujuan tersebut. Sebuah situs web mungkin memiliki satu atau lebih halaman.
Setiap halaman memiliki tujuannya sendiri. Nah, di sini ada cara membangun situs web yang efektif, yaitu melibatkan 5 langkah. Yang pertama, tentukan tujuan dan audiens. Yang kedua, kembangkan konten. Yang ketiga, desain situs. Yang keempat, atasi masalah teknis. Dan yang kelima, kembangkan kredibilitas situs. Nah, di sini saya akan menjelaskan surat elektronik menurut artikel yang saya temukan. Surat elektronik atau surel merupakan persuratan yang dilakukan secara digital atau online, yang merupakan contoh modernisasi yang mana surat diolah melalui aplikasi yang menggunakan perkembangan teknologi berupa internet. Penerapan aplikasi surat ini menjadikan contoh surat menyurat yang menjadikan pencatatan surat secara modern dapat dilakukan dengan tepat dan efisien. Penghematan waktu dan biaya menjadi faktor utama dari pemilihan aplikasi surat menyurat. Nah, berikut adalah fungsi dan manfaat surat elektronik. Yang pertama, mengirim dan berbalas pesan dengan mudah. Mengirim pesan dengan berbagai format antara lain teks, dokumen, gambar, audio, dan video. Yang ketiga, untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran di segala website. Yang keempat, untuk media promosi sebuah produk. Yang kelima, sebagai identitas pemilik. Dan yang terakhir, sebagai media komunikasi secara tertulis yang murah, mudah, dan cepat. Berikut adalah referensi artikel yang saya dapatkan tadi. Kesimpulannya yaitu, dengan adanya surat elektronik pada zaman sekarang dapat memudahkan orang-orang untuk berkomunikasi dengan jarak yang jauh maupun dekat. Namun, surat biasa atau pesan tertulis juga belum atau tidak dilupakan karena masih mempunyai fungsi pada saat ini. Masing-masing pesan tertulis ataupun surat elektronik mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Manusia pada zaman ini juga dapat menggunakan keduanya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.